Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Neneng Widiani, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 dari SMP Negeri 38 Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang budaya positif dengan judul Mengembangkan Budaya Positif di Sekolah dengan tema Transformasi Pendidikan Menuju Manusia Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya, sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah adalah suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Materi yang akan saya sampaikan pada aksi nyata ini adalah A. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. B. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. C. Keyakinan kelas. D. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. E. Restitusi, 5 posisi kontrol. F. Restitusi, segitiga restitusi. Penjelasan dari masing-masing materi adalah A. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 1. Perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Siapa yang mengendalikan dan mengontrol diri kita? Hakikatnya hanya diri kita yang dapat mengontrol apa yang akan kita lakukan dan apa yang tidak akan kita lakukan. Ketika kita menerima perintah orang lain, pada dasarnya, dia sedang membuka diri untuk dikontrol orang lain. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu, jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol.
Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Teori kontrol memahami pandangan orang tentang apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka lakukan. Setiap orang memiliki tujuan tertentu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Yang kedua, disiplin positif. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak.
konsep disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima, 2013, halaman 470. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, mardika iku jarwanya, nora mung lepasing panggrih, anging uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 469. Simpulan, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Materi yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Menurut Dr. William Glasser, Teori Kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diane Gossen tahun 1998. Profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan global, kreatif. B. Teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen dalam Restructuring School Discipline, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan
orang lain atau institusi? Apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya? Yang ketiga, motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika melakukannya. B. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen, tahun 2004. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kedua, membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. 3. Anak membenci kedisiplinan. 4. Paksaan. 5. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. 6. Konsep diri yang buruk. 7. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. 8. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi. Yang pertama, sesuatu harus terjadi. Kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. 3. Anak menghargai disiplin. 4. Stimulus atau tanggapan. 5. Konsep diri yang baik. 6. Anak belajar untuk memenuhi peraturan. 7. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Gosen 2004. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi adalah cara yang paling baik. 6. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Materi yang C, keyakinan kelas.
Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa keyakinan kelas? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Mengapa menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contoh keyakinan kelas. 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. 2. Setiap anggota kelas perlu senang. Yang ketiga, selalu bersikap positif. Yang keempat, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. 5. Berkomitmen terhadap tugas. Keenam, senantiasa membantu. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Bahwa peraturan, kembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas, menghormati orang lain. Peraturannya hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau komitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Peraturannya bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas menghormati orang lain, bersabar. Peraturannya gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan, keamanan. Pendalaman keyakinan kelas. Contoh dalam aplikasi. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima
pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Kemudian terdengar seseorang berbicara, "Yuk saya bantu. Terima kasih. Tolong. Permisi. Maaf." Dan sebagainya. Kemudian yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, berbagi, senantiasa berbuat baik, berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Materi yang E, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kasih sayang. Dan yang kelima, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak, menyakiti, menyindir. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Yang ketiga, teman. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu. Yang keempat, pemantau. Menghitung dan mengukur apa peraturannya. Yang kelima, manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasil atau dampak 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum, hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, dan sebagainya. Dampaknya adalah mengulangi kesalahan. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong, dan sebagainya. Dampaknya merasa rendah diri. Kemudian teman, hasilnya ketergantungan, dampaknya lemah, tidak mandiri, tergantung. Yang keempat,
pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang kelima, sebagai manajer, hasilnya adalah menguatkan pribadi. Dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah untuk menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru juga pernah berbuat salah. Ibu tidak tertarik untuk mengetahui siapa yang salah atau yang benar. Ibu hanya ingin menyelesaikan masalah. Jika kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu telah berbuat baik untuk diri sendiri? Validasi tindakan yang salah atau kebutuhan. Membuat anak untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja untuk melakukan yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh mempertahankan sikapmu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Apakah kamu bisa melakukan yang lebih besok pagi? Dan seterusnya. Menanyakan keyakinan. Anak dapat melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai-nilai yang telah kita yakini atau percaya di kelas atau sekolah kita? Apa yang telah kita sepakati di kelas atau sekolah? Sikap yang baik itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang bagaimana? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Dan seterusnya. Thank you. Demikian yang bisa saya sampaikan pada aksi nyata budaya positif yang akan saya presentasikan kepada Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 38 Purworejo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 38 Purworejo, yang saya hormati calon Guru Penggerak Angkatan 9 Ibu Neneng Widiani sebagai presenter, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 38 Purworejo. Marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya menjadi pembawa acara sekaligus moderator dalam acara diseminasi
budaya positif di sekolah atau diseminasi mengembangkan budaya positif di sekolah dengan tema transformasi pendidikan menuju manusia merdeka yang akan dibawakan oleh Ibu Neneng Widiani SPD MPD. Susunan acara untuk kali ini yang pertama adalah paparan materi oleh Ibu Neneng Widiani, yang kedua adalah acara tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Acara yang kedua adalah paparan materi oleh Ibu Neneng Widiani SPD MM. Waktu kami silakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan diseminasi mengembangkan budaya positif di sekolah. Yang terhormat Ibu Ena Wahidari selaku Kepala SMP Negeri 38 Purworejo, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 38 Purworejo yang telah hadir dalam siang hari ini pada acara diseminasi mengembangkan budaya positif di sekolah. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menyampaikan mengembangkan budaya positif di sekolah dengan tema transformasi pendidikan menuju manusia merdeka. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 38 Purworejo. Kesepakatan kelas dulu, kita mengikuti kegiatan ini sudah ada 5 kesepakatan yang sudah saya tuliskan. Yang pertama itu semangat, kedua serius, ketiga tepat waktu, 4 senang, jangan lupa bahagia, yang kelima kooperatif, komunikasi 2 arah. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari Bapak Ibu tentang kesepakatan pada siang hari ini? Sudah cukup. Sudah cukup atau mau ditambahkan? Kurang aja nggak apa-apa. Cukup ya? Terima kasih. Berarti kita sudah ada 5 kesepakatan untuk siang hari ini. Apakah tugas guru ya sebagai pendidik? Yang pertama adalah uswah atau teladan, contoh. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan bakat dan minatnya. Yang ketiga, mendidik intelektualitas dan moralitas. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ya, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Itu menurut lampiran 1 dasar-dasar pendidikan. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, dan dapat menjaga, melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu potensi siswa. Apa itu budaya positif di sekolah? Nah, suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik bagi warga sekolah. Nah, sebelum kita ke materi, ada pertanyaan, suasana sekolah impianku itu ada apa saja? Yuk kita berimajinasi. Minta tolong nanti bisa dibagikan. Yang pertama,
Yuk kita berimajinasi ya. Kemudian bayangkan di sekolah Anda atau kita ya berarti ya di SMP Negeri 38 Purworejo. Bagaimana suasana sekolahnya? Kemudian bagaimana sikap gurunya? Bagaimana tutur kata guru? Bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya? Bagaimana sikap murid-muridnya? Yang ketiga, bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap Anda, pimpinan sekolah, dan terhadap guru-guru lain. Bagi yang sudah selesai bisa menempelkan di sini di bawah slide. Pertama Pak Jati Cahyono, calon guru penggerak berikutnya. Amin ya. Jangan terburu ya. Urutan kedua Pak Farhan Kurniawan SPD JAS. Ibu Sugihaningsih SPD senior saya, rekan sejawat matematika. Ya, Ibu Ajeng Arumsari SPD junior ya, semangat untuk maju ke depan, maju ke depan. Nggak bisa nempel ya. Kebalik. Pakai itu. Oh, Ibu Pawit Handayani belum disebutkan, senior saya juga. Ibu Isti Pariati ini juga senior saya. Ibu Arni selaku tenaga kependidikan.
Bapak Ahmad Fakih SPD ini juga guru penggerak angkatan 8. Angkatan 8. Angkatan berapa? 6 ya malah ya. Selamat. Calon fasilitator. Amin. Amin. Oh iya, Gimana Bu? Gimana Bu? Di SMP Negeri 38 Purworejo. Di SMP Negeri 2 Purworejo. Ibu Suratni juga selaku senior saya, ini banyak senior saya ini. Semuanya senior saya. Ternyata saya di sini paling junior dengan Bu Asem ya, paling junior. Iya, paling imut asal jangan amit-amit. Sudah belum ya? Oh belum ya. Kembali. Ibu Tri Nurdayanti, ini selaku tenaga kependidikan, senior saya juga. Sudah semuanya ya? Sudah, kayaknya sudah semuanya. Baiklah. Saya minta tolong nanti ada salah satu atau salah dua ini untuk membacakan hasil dari imajinasi Bapak Ibu tentang impian sekolah kita itu mau seperti apa. Ini yang paling kecil siapa ini? Iya ini nanti yang junior sama seperti saya ini Ibu Ajeng Arumsari SPD. Calon guru penggerak angkatan. Silakan Bu. Ini untuk pertanyaannya perlu dibacakan? Oh ya, yang pertama, bagaimana suasana sekolahnya yang diinginkan? Suasana sekolah nyaman, kondusif, cukup nyaman, kondusif, damai, nyaman, bersih, aman, menyenangkan. Sekolah yang berhasil mensukseskan murid, sekolah yang ramah terhadap anak, sekolah yang bersih. Yaitu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap gurunya? Sikap guru yang diimpikan, gurunya baik, menyenangkan, berdedikasi tinggi, saling berkomunikasi, ramah, kemudian humble, kemudian sikap gurunya ramah, kebanyakan ramah. Jadi yang diinginkan ramah, sopan, supaya nanti muridnya juga ikut seperti gurunya, ramah, murah senyum, seperti calon guru penggerak kita Bu Neneng ini, murah senyum. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana tutur kata guru? Yang diinginkan tutur katanya jelas, santun, lembut, seperti suara saya. Kalau ada maunya, perempuan tuh kan suaranya tiba-tiba jadi lembut. Kata Pak Bisri begitu. Terus tutur kata yang diinginkan sopan, lembut dan positif. Ramah. Kemudian sopan, santun. Nah, itu mungkin jawaban beberapa dari peserta yang ada di sini. Selanjutnya, bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya yang diinginkan? Guru yang baik terhadap murid, guru yang menyenangkan, guru yang bersikap kepada murid penuh kasih sayang, saling menyayangi,
bersikap yang baik, kemudian baik, sopan, menyayangi, ramah. Selanjutnya, bagaimana sikap murid-muridnya? Nah, sikap murid yang diinginkan tentu saja murid yang bagus, murid yang kondusif, sikap dan murid yang tertib, sikap murid saling menyayangi, sikap murid yang kondusif, sikap murid saling tolong-menolong, patuh dan disiplin. Kemudian ada lagi yang mengayomi, ramah, sikap murid yang penuh tata krama, sopan, ramah. Nah itu. Kemudian bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap Anda, pimpinan sekolah dan terhadap guru-guru yang lain. Intensifnya bagus. Oh, interaksinya bagus. Kok ada sadar posisi, ini kayak lagu sadar posisi. Suasana sekolah berinteraksi secara positif dan saling mendukung. Pimpinan sekolah bijaksana, ramah, pimpinan yang bijaksana. Kemudian mudah berinteraksi. Interaksi yang penuh kesopanan dan ramah, toleransi dan saling menghargai, sopan santun, cerdas, saling berkomunikasi. Demikian contoh-contoh jawaban dari Ibu Bapak peserta pada hari ini. Saya kembalikan kepada pemateri lagi. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Ajeng Arumsari yang telah membacakan impian dari Bapak Ibu sebagai guru di SMP Negeri 38 Purworejo khususnya. Untuk materi pada siang hari ini ada 6 materi ya. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian B, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang C, keyakinan kelas. D, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang E, restitusi 5 posisi kontrol. Dan terakhir F, restitusi segitiga restitusi. Untuk mempersingkat waktu, langsung ke materi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Siapa yang mengendalikan dan mengontrol diri kita? Pada hakikatnya hanya diri kita yang dapat mengontrol apa yang akan kita lakukan dan apa yang tidak akan kita lakukan, bukan orang lain. Ketika kita menerima perintah orang lain, pada dasarnya dia sedang membuka diri untuk dikontrol orang lain. Cobalah buka ya. Anda coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba ini berdua, ini ada pasangannya. Silakan salah satu mau apa, posisinya apa, terserah mau diisi apa kepalanya. Nanti yang satunya berusaha membuka dengan sekuat tenaga, membujuk agar dia mau membuka kepalan tangan Anda. Ini satu di video kepalanya buka apa? Ya sambil terserah Anda gimana dia mau membuka kepalan tangannya. Kurang naik kurang. Hitung puluh. Siapa? Bu.
Kenapa? Saya udah buka. Iya. Uangnya nggak dikasih saya. Hapus Bu. BAP ya? BAP. Ayo. Sekarang pertanyaan berikut ini. Apakah Anda atau teman Anda yang membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Tadi alasannya apa membuka kepalan tangan? Saya tadi yang melupakan karena saya sudah memperjuangkan sekuat tenaga itu tidak membuka, tapi saya butuh uang. Nah, makanya saya buka. Begitu alasannya, saya butuhkan uangnya. Terima kasih. Ternyata tadi dikasih tidak ya? Masalahnya uangnya ditarik kembali. Nah, itu masalah lagi kan. Nah, ini pulangnya lewat mana? Ya, itu masalahnya ada dua. Terima kasih kepada Pak Harhan Kurniawan, SPD JAS, dan Pak Jati Cahyono, SPD. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau teman Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Tadi yang masih tetap menutup? Saya tetap menutup karena saya komitmen bahwa ini adalah yang harus saya ini. Jadi saya akan membuka sedikit pun sekalipun sama Mbak Aceh dipameri uang berarti. Nah, mau saya komitmen ini ya, begini. Karena kita sudah berjanji harus melindungi yang ada di tangan ini. Pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri. Itu memang RCD-nya bukan. Berarti diri kita sendiri ya, ternyata ya, yang sekuat tenaga itu mempertahankan kepala tangan kita walaupun sudah diiming-imingi dengan uang beratus-ratus ribu atau bahkan berjuta-juta. Bagaimana Pak Warhan? Kalau kan saya juga yang memutuskan saya Iya, membuka saya. iya. Berarti kesimpulannya tetap sama. Betul. Yang membuka walaupun atau yang menutup sama. Sama ya, sama. Ya memang diri kita sendiri ya yang mengatur kita, tidak orang lain. Terima kasih untuk semuanya. Jadi kesimpulannya belum. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang membuka kepala tangan rekannya? Siapa tadi? Sendiri ya? Ya, kita membuka sendiri. Ya. Kemudian, nah jawabannya itu sudah ada. Ternyata tentu kita kesimpulannya adalah kita sendiri sebagai kontrol kita sendiri ya, bukan orang lain. Teori kontrol yaitu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Perbandingan cara pandang tersebut antara lain ada stimulus respon, stimulus kontrol pilihan. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya. Sekarang materi yang kedua adalah disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin belajar. Disiplina, apa membacanya itu? Ya, yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama, disipel atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul akan alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, sekarang setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan murid atau anak. Setuju tidak ini? Setuju. Tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan murid atau anak.
Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang ada yang setuju, ada yang tidak. Pilihannya setuju atau tidak ya setuju atau tidak. Oh, Oh, setuju atau tidak? Iya. Atau aja. Kata-katanya apa? Atau aja. atau yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju atau tidak? Oh, tidak. Ada yang tidak setuju ternyata Bapak Ibu. Mesti guru penggerak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Saya pengen tahu apa alasan mengapa tidak setuju. Ngomong. Karena kalau kesadaran diri itu harus timbul dari hati sendiri, bukan karena ada iming-iming hadiah, bukan hanya karena takut hukuman atau kepengen dipuji. Itu berarti dia belum sadar dari hatinya sendiri. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya kepada Ibu Winarti. Kemudian bagi yang setuju, monggo Pak Jatena. Tidak, setuju kan? Saya tidak setuju. Farhan. Kenapa saya memilih yang setuju? Karena motivasi itu ada dua, dari dalam dan dari luar. Ketika yang dari dalam belum muncul, itu perlu dipancing dari luar. Jadi nanti untuk pemberian penghargaan kan dari luar itu, kenapa nanti bisa muncul. Jadi ketika memberi penghargaan dan meningkatkan komunikasi belajar pada, saya jawab setuju. Boleh saya tanggapi lagi? Tidak boleh ya, dengan padanya. Silakan mulai. Saya tetap mempertahankan pendapat saya bahwa untuk hukuman dan hadiah itu belum menyadarkan seseorang untuk bisa patuh terhadap suatu aturan. Nah, mengapa? Karena tadi dikatakan oleh Pak Farhan bahwa motivasi bisa dari luar, bisa dari dalam. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau dari luar, yang ekstrinsik itu hanya kalau di dalam istilahnya itu menggunakan sistem coaching. Yang namanya coaching itu tidak memberi saran, tidak memberi solusi, tetapi mencoba menggali potensi yang ada pada diri seseorang untuk menyadari diri. Terima kasih. Mau disanggah lagi Pak Farhan? Sebenarnya mau saya sanggah, tapi waktunya kan. Oh iya, berarti kita lanjut saja. Nanti sampai satu jam. Tadi kita bersama. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan atau virtus yang universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakangnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser, teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini penting ini. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini tadi ya yang sudah berdebat ini. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit itu termasuk hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dengan waktu jangka pendek itu konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya adalah anak menghargai disiplin. Paksaan itu adalah hukuman, stimulus tanggapan itu adalah konsekuensi. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri itu adalah hukuman, mendorong anak agar menyesuaikan diri itu konsekuensi. Kemudian konsep diri yang buruk, konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, konsekuensinya anak belajar untuk memenuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya
kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini sebenarnya itu hukuman dan konsekuensi, maksudnya dua hal yang berbeda itu. Jadi penanganan dengan hukuman dengan penanganan dengan memberikan dia konsekuensi kayak tadi suruh keliling lapangan gitu. Ketika olahraga itu ya, kalau hukuman itu kan tadi ya yang sesuatu yang nanti bisa menyakiti siswa, dan konsekuensi itu penanganan dari guru kepada siswa yang nanti mungkin kalau kamu berbuat seperti ini nanti akan seperti ini gitu loh. Itu saya kira dua hal yang berbeda, bukan konsekuensi dari hukuman tersebut itu tadi. Begitu ya Pak? Itu ke depan sekali. Iya. Ke depan lagi tuh. Ya wes. Terima kasih kepada penjelasan dari Pak Ahmad Fakih. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini kalau ini bisa dijawab Pak Fakih. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini menurut Pak Fakih bagaimana? Kalau peraturan itu Ya, terima kasih. Menurut saya kalau peraturan itu hanya dari satu pihak. Jadi satu pihak yang memberi aturan tanpa persetujuan dari yang diberi aturan. Sedangkan keyakinan kelas dibuat bersama-sama, ya, bersama-sama. Pokoknya guru dan siswa seluruh anggota kelas membuat bersama-sama, kemudian dengan itu akan tumbuh motivasi dari dirinya intrinsik. Mereka akan sadar ini yang membuat kita, dan kita tahu baik buruknya kenapa ditulis di sini, keyakinan kita, maka kita harus menepati keyakinan kita sendiri. Itu mungkin manfaatnya seperti itu. Maka kenapa yang ditonjolkan sekarang adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Menurut saya kesimpulannya seperti itu, yaitu dengan keyakinan kelas siswa akan lebih menghargainya dan mentaatinya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fakih, SPD. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebebasan, kemudian penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, dan kasih sayang. Ada segitiga restitusi. Nah, ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu merupakan segitiga restitusi. Yang terakhir sendiri, intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya. Ya? Oh, ya. Apakah saat ini kamu ingin menjadi orang yang kamu inginkan? Ya. Tentu. Oke. Apakah kamu besok akan melakukan hal yang lebih baik lagi? Pasti. Apakah yang kamu lakukan menurutmu bagus? Ya. Apakah mana ya?
Apa? Kapan kamu siap untuk mulai? Sekarang. Apa peraturannya? Peraturannya belum dibuat. Oh, belum dibuat. Nanti dibuat ya setelah ini. Kemudian sepertinya kamu punya masalah. Ibu bisa bantu apa? Bayar. Sifat saya. Kasih tanya ke kami contoh-contoh. Contoh ini. Ini contoh penanganan murid. Urut-urutannya. Iya, jadi ini bentuk intervensi guru terhadap murid. Iya, bentuk intervensi ya. Kemudian apa yang bisa ibu bantu agar kamu segera dapat memulai? Apa yang kamu inginkan dan sebagainya. Itu memang bentuk-bentuk intervensi yang kita berikan pada siswa kita. Oh ternyata, thank you. Alhamdulillah. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang telah hadir. Oh mungkin ada yang mau ditanyakan ini acara selanjutnya tanya jawab langsung saja nih ya, langsung tanya jawab. Ada yang mau ditanya? Tanya jawab. Pak Wage atau Pak Jati ini calon guru penggerak juga. Sebenarnya juga ini calon Ujian. Bisa yang jawab ya. tidak ada? Terima kasih waktunya. Pertanyaannya adalah, mohon maaf, seringkali kita di lapangan itu dihadapkan dengan bagaimana kita mengelola emosi. Tadi sudah diperkenalkan budaya positif yang intinya hukuman, kemudian penghargaan itu tidak terus bisa mengubah kesadaran diri siswa. Nah, ada kalanya yang sering saya alami adalah saya itu tidak sabar alias emosi ketika memberitahu anak 1-2 kali, tetapi anak masih tetap belum bisa sadar. Nah, apa triknya untuk bisa menerapkan budaya positif tadi selain hukuman dan selain penghargaan? Terima kasih. Untuk trik agar anak bisa apa tadi sesuai dengan Kita kan sering emosi. iya bagian hukuman ya. Setidaknya kita itu jangan menghukum itu ya. Kita itu memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita itu bisa meniru kita. Oh, Bu Guru ternyata tidak pernah marah. Ya, tidak galak, tidak pernah menghukum. Kalau misalnya ada kesalahan, ya hanya mengingatkan, tidak menghukum. Apalagi ya? Ramah, ya ramah. Ya lemah lembut ya, bisa mengayomi anak-anak sehingga anak-anak merasa nyaman dalam belajar, merasa aman, bisa belajar dengan tenang. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Tidak ada? Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Semoga dengan diseminasi ini dapat membuat siswa-siswa kita menjadi lebih baik lagi, belajar dengan baik, menjadi siswa yang berprestasi, berbudaya dan berkarakter baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian tadi paparan materi budaya positif dari Ibu Nining Widiani SPD MM. Terima kasih atas perhatian dari semua peserta. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Sugeng Kondur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.